Di video hari ini kita bakal ngebahas top stack versus review CV buatan sendiri di tahun 2026. Ini tuh hal-hal yang perlu banget diketahui sama kamu sebagai founder atau pencari kerja. Halo, namaku Aaron dari Startup Wise. Dan kalau kamu pernah ngeliatin CV-mu sambil mikir, apakah ini udah cukup bagus? Kamu pasti nggak sendirian, guys. Kebanyakan orang nggak sadar betapa pentingnya CV mereka sampai mereka udah ngirim 50 lamaran dan nggak dapet respon sama sekali. Disinilah review CV itu berperan. Entah kamu ngelakuin sendiri atau pakai jasa kayak Topstack buat ngebimbing kamu. Di akhir video ini, kamu bakal tahu banget cara kerja tiap pendekatan, kelebihan dan kekurangan kedua cara, dan kenapa tergantung situasi kamu, satu pilihan bisa jadi jauh lebih cerdas. Aku juga bakal ngasih tahu di mana kamu bisa cek Topstack kalau kamu pengen lihat sendiri. Jadi, apa itu review CV? Sebelum kita bandingin Topstack sama DIY, di sini kita mau definisiin dulu sebentar apa sebenarnya review CV itu. Jadi guys, review CV ini cuma proses ngevaluasi CV kamu buat mastiin dia ini udah menuhin 3 poin utama atau belum. Pertama, kejelasan. Apakah dia ini ngejelasin dengan jelas siapa kamu dan apa yang udah kamu lakuin. Kedua, optimasi ATS. Jadi, apakah dia ini bakal bisa lolos filter sistem pelacak lamar. Yang ketiga, ada daya bujuk. Apakah dia ini bisa bikin seorang manajer ngerekrut atau mau ketemu sama kamu. Kalau CV kamu kelewatan salah satu dari ini aja, kamu beresiko buat dilewatin guys. Makanya review CV itu penting. Mereka ini bantu kamu ngecek celah, benerin kelemahan, dan bikin stand out di pasar kerja yang padat. Sekarang kita mulai dari pilihan buatan sendiri alias DIY. Review CV DIY artinya kamu sendiri yang analisis dan benahin CV kamu. Kamu lihat deskripsi kerjaan, sorot skill kunci, dan coba sesuaiin CV kamu sama yang dicari dengan perusahaan. Atau kebanyakan orang dapetinnya dengan cari online template CV dan nyalin satu yang mereka suka. Mereka bisa ngubah-ngubah poin berdasarkan apa yang mereka pikir kedengaran profesional, dan mungkin mereka pakai pemindai ATS gratisan yang tadi sistem pelacak pelamar buat lihat berapa skor CV mereka. Kedengarannya cukup mudah ya, tapi ini tantangannya guys. Kebanyakan orang nggak sadar apa yang mereka nggak tahu. Kamu mungkin nulis bertanggung jawab mengelola proyek dan mikir ini kedengaran bagus. Tapi seorang manajer rekrutmen mungkin mikir, oke, tapi apa yang sebenarnya kamu capai? Tanpa hasil yang terukur atau kata-kata kunci industri, CV kamu bakal kelihatan datar aja. Review DIY bisa berhasil kalau kamu orang yang detail dan mau ngabisin berjam-jam buat riset. Tapi buat banyak orang, ini malah jadi frustasi apalagi pas email penolakan itu terus datang. Sekarang, ayo kita bahas sisi lainnya. Topstack. Topstack adalah jasa CV profesional yang ngegabungin teknologi AI dengan penulisan CV manusia. Prosesnya itu kayak gini. Pertama, kamu unggah CV-mu ke platform mereka. Kedua, AI bakal pindai buat optimasi kunci, tata bahasa, dan format. Ketiga, seorang penulis profesional nge-review, nulis ulang bagian-bagian buat nyorot hasil, dan nyelarasin sama peran tujuan kamu. Keempat, mereka juga bisa bantu dengan surat lamaran, profil LinkedIn, bahkan bimbingan karir. Perbedaan yang besar di sini adalah keahlian. Jadi daripada nebak-nebak, kamu dapat masukan langsung dari orang yang tahu banget cara pikir perekrut dan sistem perekrutan. Dan AI-nya bukan soal pemeriksaan ejaan. Dia ini nge-analisis CV-mu dibandingin sama lowongan kerja beneran buat lihat apa yang kurang. Sekarang kita jabarin ke bahasa yang sederhana. Dengan DIY, keuntungan terbesarnya yaitu intinya gratis. Kecuali kamu bayar pakai template atau pindah ATS online. Kamu pegang kendali penuh atas CV-mu, dan kalau kamu tipe orang yang suka ngotak-atik kata-kata sampai benar-benar sempurna, kamu mungkin bisa enjoy aja. Tapi ini sisi buruknya guys. Dia ini makan waktu banyak banget. Dan kecuali kamu pernah jadi perekrut sebelumnya, kamu mungkin nggak perlu tahu apa yang harus dicari. Dan ini tuh kayak benerin mobil sendiri aja. Kamu bisa lakuin, tapi kalau kamu nggak punya alat yang tepat atau pengalaman, kamu mungkin bakal kelewat sesuatu. Dengan Topstack, kamu bayar buat kecepatan dan keahlian itu. Jadi daripada ngabisin berminggu-minggu bimbang, kamu bisa serahin profesional yang tahu banget cara CV disaring dan apa yang bikin mereka stand out. Artinya, lamaran yang sia-sia lebih sedikit, kiriman yang hilang di black hole lebih sedikit, dan peluang dapat wawancaranya lebih tinggi. Kerennya adalah ini tuh nggak gratis. Kamu bakal bayar jasanya. Tapi sebenarnya kamu tuh lagi beli balik waktumu dan nambahin peluang kamu dapat posisi yang beneran kamu mau. Jadi pertarungan sebenarnya bukan cuma gratis vs bayar, tapi waktu versus hasil. Dan kalau kamu punya waktu nggak terbatas buat eksperimen, DIY mungkin oke. Dan kalau kamu lebih milih ngelewatin tahap coba-coba, Topstack ngasih kamu jalan pintas ini guys. Kenapa ini tuh penting buat founder? Sekarang kita mau bahas khusus buat founder. Soalnya judul video ini adalah apa yang harus diketahui founder. Kalau kamu lagi ngejalanin sebuah startup, waktumu adalah aset paling berharga yang kamu punya. Setiap jam yang kamu habisin buat nulis ulang CV kamu adalah jam dimana kamu nggak lagi presentasi, jualan, atau ngebangun produkmu. Makanya nge-outsourcing ini ke ahli bisa jadi keputusan bisnis yang lebih cerdas. Logikanya sama kayak outsourcing pembukuan atau urusan hukum. Kamu bisa lakuin sendiri, tapi ini mungkin buat pemanfaatan energi
terbaik. Ditambah lagi, kebanyakan founder sering butuh CV buat hal di luar kerja kayak aplikasi akselerator, pendanaan hibah, atau deck buat investor. Kadang butuh latar belakang profesionalmu dalam bentuk CV. Kamu harus punya versi yang halus dan teroptimasi serta siap dipakai buat kamu kelihatan lebih kredibel. Oke guys, sekarang kamu udah paham kedua sisinya, sekarang kita masuk ke hal yang praktis, harga. Soalnya ujung-ujungnya inilah yang ngebantu kamu nentuin apakah Topstack ini beneran worth it atau enggak. Cuma ngasih tahu aja guys, kalau kamu mau ngikutin atau dapetin penawaran yang sama, kamu tinggal buka Topstack di tab lain atau pakai link yang ada di deskripsi. Dengan begitu, kamu bisa cek harga hari ini sambil aku jelasin. Jadi setelah kamu klik link yang ada di deskripsi, ini tuh bakal ngebawa kamu ke website Topstack Resume, kayak yang kamu lihat dari pencari kerja ke pemenang kerja. Perekrut pribadi mendorong kesuksesan pencarian kerja. Jadi mereka ini fokus ke tujuan karir kamu sehingga kamu dapat perekrut pribadi. Layanan mereka ini mencakup semua aspek dari seluruh proses cari kerja. Jadi mereka ini ngeliput strategi karir, personal branding, pencarian lowongan. Mereka juga nulis ulang CV kamu, mereka nulis surat lamaran, juga update profil LinkedIn karena banyak perusahaan yang sekarang ada di LinkedIn. Profil di papan lowongan, lamaran kerja yang ditargetkan. Jadi ini tuh pekerjaan yang paling cocok buat kamu dan jaringan follow up yang ditargetkan. Yang ini tuh super penting soalnya sekarang memang siapa yang kamu kenal. Dan tentunya ada persiapan wawancara. Jadi kamu tahu meskipun kamu bisa dapat wawancara, kamu juga harus pastiin kamu bagus selama wawancaranya dan negosiasi tawarannya. Ini tuh pasti bakal jadi hack besar kalau kamu mau negosiasi tawaran di masa depan. Dan ini adalah bagian terbaik dari halamannya. Kamu bisa pakai kalkulator di bawah buat perkirain penghematan sebelum pajak dari berbagai kemungkinan hasil di bawah. Jadi kamu bisa hitung gaji dan kenaikan gajimu dan waktu yang dihemat buat dapat kerja. Contohnya gini, misalnya gajimu ini $310.000 per tahun dan kenaikan gajimu itu 18% sejak pakai Topstack. Dan waktu yang dihemat buat dapat kerja adalah 2 bulan. Penghematanmu di tahun pertama adalah $107.467.000 dan penghematan tahunan setelahnya adalah $55.800. Oke guys, jadi ini tuh sebenarnya cara kerja harga Topstack di tahun 2026. Di paling level entry kamu dapat plan basic, intinya komunikasi lewat email dan penulis CV berbasis di US, dan kamu dapetin CV profesional. Terus ada plan standar. Jadi mereka ini nyediain CV profesional dan surat lamaran dan harganya ini sekitar $249. Selanjutnya untuk plan profesional adalah yang paling populer, harganya ini $329. Kamu dapetin CV profesional, surat lamaran, profil LinkedIn, yang ini juga penting, jaminan wawancara 60 hari yang beneran bagus, apalagi susah banget sekarang di pasar kerja guys. Kamu dapat penulis mereka yang paling berpengalaman, komunikasi telepon dan email, dan penulis CV berbasis US. Jadi di sini salah satu penulis mereka beneran ngambil CV kamu dan ngerombaknya. Jadi salah satu penulis mereka beneran ngambil CV kamu, ngerombak, ngerapihin kata-katamu, nyorotin hasil kerja dan bikin dia ini jauh lebih menarik buat manajer rekrutmen. Dan terakhir di puncaknya adalah plan personal recruiter. Ini tuh buat orang yang mau lebih dari sekedar dokumen, mereka mau bimbingan. Kamu dapat semua dari tier sebelumnya, ditambah dukungan one by one dari seorang perekrut yang bantu kamu dengan strategi lamaran dan persiapan wawancara. Juga ngebantu kamu negosiasi tawarannya. Jadi misalnya kamu beneran dapat tawaran tapi gajinya nggak sesuai yang kamu mau, kamu bisa dapat tips negosiasi. Dan ini tuh bisa ngebantu dengan tawaran kerja di masa depan. Soalnya kamu nggak harus nerima aja tawaran pertama kamu. Kenapa harga penting di sini? Soalnya ini tuh bukan soal ngeluarin uang, tapi investasi buat masa depan kamu. Coba deh pikirin, kalau kamu dapat kerja dengan gaji $10.000 lebih tinggi karena CV kamu akhirnya dilirik, ini tuh bikin harga plan-plan ini tuh kelihatan kecil banget kalau dibandingin. Nah, sekarang kapan DIY masih masuk akal? Biar adil, DIY ini masih ada tempatnya guys. Kalau kamu masih awal karir, lagi lamar posisi entry level atau cuma coba-coba ganti karir, kamu mungkin belum butuh penulisan ulang profesional yang lengkap. Review DIY pakai ATS mungkin udah cukup buat dapat wawancara. Atau kalau kamu tipe orang yang emang suka nulis dan bisa lihat sendiri titik lemahmu di CV, DIY mungkin jalan. Tapi buat kebanyakan orang, apalagi profesional sibuk atau founder, waktu adalah uang, dan Topstack jadi pilihan yang lebih cerdas. Jadi soal Topstack versus DIY review CV di tahun 2026, intinya adalah DIY jalan kalau budget kamu sangat terbatas dan punya banyak waktu buat riset dan ngubah-ngubah. Tapi kalau kamu pengen kecepatan, keahlian, dan peluang lebih tinggi buat dapat wawancara, Topstack adalah pilihan yang jelas. Kalau kamu pengen nyoba Topstack sendiri, langsung aja kamu klik link eksklusif kita yang ada di deskripsi. Dan sekedar catatan guys, beberapa link yang aku bagi adalah link afiliasi. Artinya kalau kamu daftar, aku mungkin dapetin komisi kecil tanpa biaya tambahan apapun buat kamu. Ini tuh ngebantu aku tetap bikin video gratis kayak gini buat founder dan pencari kerja. Aku Aaron dari Startup Wise. Makasih banget udah nonton dan kasih
tahu dong di komen, apakah kamu lebih ke DIY atau menurutmu outsourcing ke Stopstack lebih masuk akal buat kamu? Sampai ketemu di video berikutnya.